Apa yang dimaksud dengan sumur? Saudara, ini sangat amat penting. Karena saudara harus kenali sumurmu sendiri. Saya berdoa biar saudara dan saya semua kita mengenali sumur masing-masing yang harus kita gali dalam hidup kita. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, sumur itu berkaitan dengan air hidup dan kekekalan. Karena Tuhan tidak sedang lagi bicara tentang air dan sumur secara lahiriah bagi saudara dan saya. Tapi Tuhan sedang berbicara pada kita adalah tentang air kehidupan dan kekekalan. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12 dimulai, coba kita lihat saudara. Ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ini kata perempuan Samaria kepada Yesus saat dalam pertemuan di sumur Yakub. Ya, terus? Yang memberikan sumur ini kepada kami. Ya. Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Terus? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya. Ya. Barang siapa minum air ini, Ya. ia akan haus lagi. Siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Terus 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ya. ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Yesus berkata, siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya. Jadi air itu berasal dari mana? Menurut ayat 14. Dari Kristus. Dari Mesias. Betul nggak? Perhatikan sekali lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan apa? Kuberikan kepadanya. Amin. Berarti sumber air itu siapa? Kristus. Berarti sumur itu siapa? Yesus. Yesuslah sumur kehidupan kita. Itu bicara firman. Gali firman. Supaya engkau bisa temukan air hidup dari dalamnya. Dan itu akan menghidupkanmu. Dan kau harus temukan itu. Haleluya. Saudara tidak bisa bergantung kepada sumur-sumur yang ada. Enggak. Kau harus gali sendiri. Dan saudara tahu, sumur yang digali Ishak itu sudah pernah ada. Dan menghasilkan air. Tetapi Filistin menutupnya. Saudara nggak bisa bergantung kepada pengalaman rohani orang-orangnya Tuhan di masa yang lalu. Itu udah tertutup. Begitu mereka mati, itu tertutup. Kau harus gali lagi. Amin. Kau harus temukan sumber air itu bagi dirimu sendiri. Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Terus? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, Terus? akan menjadi mata air di dalam dirinya. Terus? Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus menerus memancar. Lihat saya semua. Waktu Abraham menggali sumur itu, saya mau tanya, Ishak ikut minum gak dari situ? Zaman Abraham waktu masih hidup, ikut minum gak? Ya ikut dong. Karena kapan sumur itu ditutup? Sesudah Abraham mati. Berarti waktu Abraham masih hidup, sumur itu masih berfungsi. Berarti Abraham ambil air dari sana. Kalau Abraham ambil air dari sana, maka Ishak pun ikut minum. Berarti Ishak sendiri pun tahu bahwa sumur itu adalah sumur ayahnya. Tapi begitu Abraham mati, sumur itu tertutup. Dan itu seizin Tuhan. Ada saat-saatnya saudara merasakan sumur hidupmu itu tertutup. Dan kalau itu kita rasakan, apa yang kita harus buat? Kita harus menggalinya. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang berhenti mengalir dari sorga di hidupmu, jangan diam. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang tersumbat, jangan diam. Gali. Jangan-jangan Filistin sudah berusaha menghambatnya. Haleluya. Air itu tetap ada loh. Gak pernah gak ada dia di dalam. Betul gak? Tapi persoalannya, ketika ditutup dia gak bisa meluap keluar. Anugerah Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Kasihnya tetap berlaku dalam hidup kita. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, anugerah itu bisa meluap enggak keluar dari hidup kita? Atau tertahan? Itu sebabnya dari kita semua
harus ada usaha menggali.